آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه أجمعين ثم إلى جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والأولياء وجميع عباد الله الصالحين أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأهل لا إله إلا الله بهذه البلد أجمعين أن الله الكريم يتغشاهم برحمة والمغفرة ويرفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا من ملكاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على أبانا والأبي عبد الله بن علوي الهداد والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الأبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا وأسلاف الصالحون وقطب الزمان بسر النبي وعلي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا
sebagainya. Bahkan mungkin masih banyak yang tidak bisa terungkap daripada rahasia-rahasia yang Allah ciptakan, yaitu yang ada di langit maupun di bumi ini. Bahkan diri kita sendiri masih banyak tidak terungkap ilmu rahasia. Adanya makhluk itu di atas undang-undang yang indah, sudah di atasnya kita, sebelum kita Allah menciptakan sudah. Jika ibaratnya film sinetron itu sudah ada naskahnya, sudah ada. Makanya kisah kita yang belum terjadi sudah ada di dalam, yaitu qadar dan kadarnya Allah. Kita saudara tahu kita mati kapan, dapat rezeki berapa jumlahnya, seumur hidup kita ada tahu. Namun semua di dalam sudah kita nampak undang-undang Allah yang indah, tersusun rapi dan saling terkait dengan erat antara sebab musababnya, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakap ibaratnya aktor itu umpati aja alur kisah naskahnya kita, filmnya ada diperankan umpati aja, nikmati jalani. Cakap ibaratnya kita bertajam di sungai, nampak berlaut aja, nikmati dalam berlaut itu, nyaman tuh hidup. Ada ngalih, yang ngalih itu cakap ibaratnya di sungai melawan arus, paling berapa menit tahannya. Akhir-akhir habis itu nampak kita mangga, yang ada habis tenaga lama sekali. Jadi hidup di kita, karena kita meyakini kita diciptakannya dan sudah diaturnya dengan seindah-indahnya, maka jalani hidup itu dengan indah. Dengan apa? Dengan selalu ingat dan bersandar berdoa kepadanya. Selesai dan tugas kita sebagai hamba, sebagai yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Kalau makhluk tidak dapat menciptakan diri sendiri dan tidak tercipta secara kebetulan, maka jelaslah makhluk-makhluk itu ada yang menciptakan, yaitu menjadi keimanan dan keyakinan kita sebulat-bulatnya adalah Allahu Rabbi, atau Allahu Rabbuna, atau Allahu Khaliquna. Allah di kita, yaitu Allah Rabb, Tuhan semesta alam Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat ke-35 sampai ke-37 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, gak dari akal kita harus bujur-bujur kita mencerna. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi Allah Ta'ala, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Tidak. Kita diciptakan, kita umpamanya diri kita terdiri daripada 3 macam. Ada jasmani, ruh dan jiwa. Jasmani pula pada terbagi unsur-unsur
unsurnya, roh terbagi ini, jiwa terbagi ini, semuanya tersusun. Caranya ada tak sudah dimodifikasinya. Semuanya ada kita. Jadi kata Allah sebenarnya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Tidak. Ada sesuatu yang sangat terapi. Amrul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dia lagi ulang. Am khalaqus samawati wal ardh, apakah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Kata Allah. Adakah? Cari hebat siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Bal la yumkinun, bahkan sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ibaratnya ada yang menciptakan langit dan bumi, itu kita perkataan aja pada hatinya penuh dengan keraguan. Kenapa? Bertolak belakang dengan akalnya, yang mana Allah sudah ciptakan akal. Kalau akalnya selamat, pasti akan kita mendapatkan, menemukan bahwa saya yang menciptakan itu adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, Allahu khaliquna. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu, atau mereka kah yang berkuasa, atau mereka yang berkuasa? Sedikit pun tidak ada yang berkuasa. Kita umpamanya sihat tak garing, kalau kita menolak akan kehendak Allah. Allah yang berkuasa ini, Allah yang berkuasa. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, makanya kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah insanul kamil, manusia yang sempurna, sang pembawa risalah yaitu tauhid, yang mengajarkan ilmu ma'rifat billah agar kita kenal sehingga kita mengesahkan dan mentauhidkan Allah, yaitu selalu ada di dalam keyakinan kita yang tidak bisa tergoyahkan. La ilaha illallah. Ada apa digoyahkan? Tidak ada yang wujud sebenarnya, hanya Allah. Tidak ada yang berlaku, hanya kita kehendaknya Allah. Tidak ada yang memberi manfaat ataupun mudarat, hanya Dia Allah. Dia Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Makanya pas kita sekarang berada di bulan Safar, di bulan Safar, yang mana di bulan Safar inilah kita mitos menjadi suatu kepercayaan, bahkan hampir menjadi suatu keyakinan dari zaman dulu, zaman jahiliyah sampai sekarang berlaku itu di kalangan kita orang awam. Itu dipatahkan akhirnya pemikiran itu oleh baginda Nabi. Napa bulan Safar? Ujar orang kita, orang Bahari atau siapa ada tahu ya Allah, Safar itu bulan panasan. Ya Allah, Safar itu bulan musibah banyak. Safar itu bulan sial. Sampai-sampai kami di hulu sungai itu adanya Safar itu bulan malapas racun. Artinya bila dilepas racunnya atau bahaya. Bila makan wadai, tak ada yang berjerit racunnya tengah wadai tak makan, ya udah out. Makanya di barat-barat itu tempat kita
sunyi ya kita orang yang ibaratnya catering tidak apa segala macam sunyi betul taburan karena masih ya kita masih nampak ada percaya dengan mitos tersebut karena mereka dari mau kada mau kita nampak tahan mereka upah-upah maka baginda Rasul menyatakan wala adwa wala qiyarata wala syahara kata baginda Nabi wa yujibunil ba'la wa qalu sahabat mama ba'la ya Rasulullah qala al-kalimatut thayyibah. Nah ini luar biasa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala la adwa tidak ada yang namanya penyakit menular tidak ada kata baginda Nabi dinyatakan Nabi kenapa penyakit tidak ada daya kekuatan kecuali memang kebetulan pas kehendak dan izin Allah ya tertular makanya Nabi langsung juga mempraktikkan di dalam kehidupan Nabi makan begigan awal orang yang penyakit menular itu sampai ya Nabi kan ada la akbar namun kita jaya untuk bapak ya apalagi yang sama nama kasus corona itu lagi segala apapun penyakit tidak ada menular ya Nabi tapi karena semudah kita dari dulu kematangan kita akhirnya apa yang diuji Nabi udah kalau sudah ada kaum menghindar lagi nih berhadapan saat lama kan dia belum orang yang penyakit menular tadi robot pada batu karena apa macam-macam kayak jenisnya maka di Nabi sudah kayak itu tak saat lama makan baca Nabi qul siqatan billah makan tapi ucapkan dalam hatimu dengan keyakinan sebulannya dengan nama Allah berpegang teguh kepadamu ya Allah selamatkan hamba pelihara hamba penyakit ini tidak ada kekuatannya kecuali engkau yang mengizinkan atau menghendaki maka hamba pasti akan kita kena penyakit apa yang telah dicerita orang tersebut selesai ini yang diajarkan oleh baginda Nabi orang beriman tidak ada rasa gair dengan penyakit menular tidak ada tapi kalau sudah tak berhadapan itu pemerintah bismillah siqatan billah wala qiyarata kata baginda Nabi dan tidak ada istilah qiyarata apa qiyarata yaitu sial ada ya sial macam-macam ada yang ini nomor sial ini tanda sial macam-macam tandanya maka di zaman Nabi itu populernya burung tiarata orang Badui di zaman jahiliyah di zaman baginda Nabi kenapa bila hendak musafir bepergian tangkap burung dulu lapas gas lapas bila burung yang terbang ke kanan baik keberuntungan tapi letak lapas terbang ke kiri habis sial hidayah terjadi musafir ada jadi musafir nah ini walaupun atau yang lain-lainnya kadang-kadang tak turun nah ada kodok mati nah ada ular mati bahaya deh ada yang anak bayi juga dia tahu apa ada kucing ada yang bisa makan tinggal di luar tuh halaman ada kira-kira ini bukan kucing dimakannya punya ular-ular biasa tuh tapi kucing kadang-kadang nama malah ibunya ke rumah bangga dengan karena memberi makan oleh harganya ibunya ada rumah tapi kadang-kadang tadi ular mau di muka rumah mati ini kayak dibuat sampah di bulan atau nomor kamar nomor berapa aja wah di kamar namanya kamar sih itu dihapus wala tiarata tidak ada kata baginda Nabi walau safar bulan safar siar ada kita ada Allah andai juga jika memang langsung kita
tafsir masing-masing. Tapi apa? Tafsir masing-masing mentafsirkan segala sesuatu yang terjadi untuk kita tafsir masing-masing. Tapi Al-Quran dan hadis jangan mentafsir atau seorang. Tapi kalau masalah kita yang ada tafsirkan masing-masing. Tapi tafsir yang seindahnya kata baginda Nabi. Kayak apa contohnya? Kurang dari malam-malam cobi buruk buat tafsir orang bahari apa? Nabi buat katanya deh buat kataran dia total bulan ada yang mati kita di rumah ini siapa dia betul-betul dia amun Nabi kata al-fa'alnya Nabi yang menggembirakan dengan hati upah apa kalimatul hasanah tafsirkan dengan sebaik-baiknya buat ya, langsung populatan nampaknya burung keberuntungan nampaknya hujannya buat pacangan dibuatnya kadul kita dihibak pacangan dumpin kita dihibak pacangan cinta dihibak Nabi kita mengajarkan akan itu kita disuruh al-fa'al yang selalu berbaik sangka kepada Allah karena Allah sudah menyatakan ana inda dhanni 'abdi bi kata Allah. Apa sesuai prasangka hamba bila dia buruk yang akan terjadi. Apabila ya kita baik yang terjadi. Tadi buat tadi tafsirkan seorang yang baik. Atau yang kayak zaman jahiliyah burung tak dilepas kiri. Tafsirkan bukan kiri kan maksudnya kamu handal ke kanan supaya ke kanan jangan nambah ke kiri kan dijina supaya kita nyaman hati awal hidup itu nyaman jangan diulat di kita ngale jangan diulat ngale kenapa tafsirkan kita gering umpamanya garing tafsirkan wah alhamdulillah garing saya kita pala kenapa jangan naik pulang pangkatnya di sisi Allah Ta'ala selesai semakin kita garingnya besar semakin besar pula kita apa pahala daripada Allah itu di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan semakin ma'idha bil bala semakin kita besarnya bala besar pula kita penghargaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekedar Allah masih sedari tapi ingat harus tambahin lagi ya Allah tapi tafsirnya tadi tafsir yang terbaik anak kita gagah jangan dipikir apa gagah tafsirkan khair baiknya dia mau khair mah anak mau juga benar yang begagah ini kalau pintar otaknya selesai jadi kita harus tafsirkan apapun dengan sebaik-baiknya tasifat batu tafsirkan aja yang baik saja tasifat batu apa ini tafsir kesalahannya tafsir masing-masing amanah ibunya guru bisa juga guru diharap dari tafsirkan ditambah-tambah isinya supaya apa masuk sugestinya akhirnya timbul zon kepercayaan dan percayanya zon billah husnudzan billah kamu sudah kayak hidup nyaman ada mati kita kadang-kadang susah sempit hidup kebanyakan ini apa ada misi tafsir yang indah dalam diri kita sendiri tafsirkan aja terus ingat pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai segala masalah itu selesai nah jadi apa kata Nabi wa yujibunil pa'la dan sungguh menggembirakan menyenangkan aku itu apa alfa biar hati itu surang badari kadang-kadang orang badari bisa bujur bisa ada bujurnya ada katanya ya kadang-kadang
Atau kita hadis Nabi, kenapa? Kata begini Nabi, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, pagi 3 kali, sore 3 kali, maka dia akan mendapatkan keamanan daripada segala keburukan. Pagi kita baca 3 kali sampai ke sore aman insyaallah. Sampai dibaca sampai sama subuh sudah diberikan oleh Allah oleh baginda Rasul kita agar kita itu mati wal Allah. Ada dilihat yang ditakuti hanya Allah. Jangan ada selain Allah di dalam hati ini. Atau boleh umpamanya nama rumah musim mati perampok ini. Takutan nih musim perampok segala macam. Ada amangan supaya aman daripada perampok, aman daripada kebakaran. Kenapa? Anda boleh baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, dia akan diberikan keamanan dan harta yang dia miliki daripada kemalingan dan kebakaran. Selesai. Belum sampai bulan panas bang dia. WB bisa sebulan baca terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali selesai. Ada maling-malingnya, ada maling-malingnya. Yang terakhir juga kalau sudah Isya ada amalia yang mana baginda Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Kata baginda Nabi, ya Ali, ada wali muka kalimatin. Apakah engkau mau aku ajarkan suatu kalimat? Ia tapi waratin, apabila engkau telah berada di suatu waratah, hal kebinasaan dirimu atau yang lain, rasa genting, rasa takut dan rasa macam-macam, pullah katakan itu, baca itu. Bala, kata Sayyidina Ali, iya ya Rasulullah, engkau adalah jaminannya. Kenapa? Apa yang disampaikan Nabi itu? Ya dari Allah, engkau jaminannya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, apabila engkau di dalam waktu genting, di dalam ada masalah dan lain sebagainya, qul Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Umpamanya takkan jumpa atau bergerak baca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisa bagian apa? Bergerak bumi. Karena ini dari Nabi ya kita. Apabila saat genting, saat engkau dalam merasa berat dan lain sebagainya, udah baca kata Nabi Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Karena tadi mau kita tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu kan dia. Sehingga apa? Meminta kepada Allah pertolongan. Karena tidak ada yang bergerak la tata'arraf illa billah. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang wujud sebenarnya hanya Allah. Itu yang kita sambil bagaimana kita sampai benar-benar ma'i qalbi gairullah, ada lagi di hati yang ditakuti, yang diharap, yang paling dicintai hanya Allah
Bismillahirrahmanirrahim.